Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku pemirsa AW Channel dimanapun berada, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita beberapa waktu yang lalu, membina keluarga muslim. Dilihat dari segi bahasanya, pertama membina. Yang namanya membina itu membangun, mesti memiliki beberapa unsur. Tidak mungkin kita membangun rumah bahannya cuma semen saja, atau tidak mungkin kita membangun rumah bahannya cuma batu saja atau seng saja. Tapi ketika seseorang ingin membangun rumah, ya, tempat tinggalnya, maka pondasinya mesti jelas, lapak tanahnya mesti jelas, dindingnya, bahannya, atapnya, tiangnya. Maka beberapa unsur inilah dijadikan satu, maka jadilah bangunan rumah. Begitu juga ketika kita membina keluarga. Maka ayat yang saya bacakan tadi ini cukup populer di kalangan umat Islam, apalagi ketika sudah menjadi suami istri setelah selesai ijab kabul. Biasanya itu ada nasihat pernikahan, yang di dalam nasihat pernikahan tersebut selalu disampaikan di sana oleh para da'i, ustadz, muallim, ya. Terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menjelaskan ada beberapa inti yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalimatnya diawali dengan wa min ayatihi. Sebahagian dari ayat-ayat kami, kata Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan hidupmu dari golonganmu, dari jenismu. Maka kalimat ini mari kita bedah satu persatu. Pertama, wa min ayatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa pasangan hidupmu itu adalah ayat-ayat Allah. Suami memiliki istri, istrimu itu adalah ayat-ayat Allah. Sedangkan sebaliknya, istri memiliki suami, juga suamimu adalah ayat-ayat Allah. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya begitulah kita memperlakukan istri atau suami kita. Bagaimana ayat-ayat Allah tersebut? Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama hendaknya dibaca ayat-ayat Allah tersebut. Ya. Cukup dibaca? Tidak. Setelah dibaca, dipahami ayat-ayat Allah tersebut. Cukup dipahami? Tidak. Setelah dipahami, maka pengamalan jauh lebih penting. Maka saudara-saudaraku seiman seakidah, dimanapun berada, pertama, pasangan hidupmu, terutama bagi kita yang laki-laki, ya, istrimu itu adalah ayat Allah. Maka perlakukanlah Al-Quran, perlakukanlah istrimu sama seperti Al-Quran. Kalau engkau menghargai, menghormati Al-Quran, maka istrimu kau hargai, hormatilah seperti ayat Allah tadi. Ya. Kenapa? Karena ini ayat Allah. Hargai, hormati, ya. Yang kedua, yang jauh lebih penting, bukan hanya sekedar dihargai dan dihormati, tapi mesti kita baca. Ya. Maka
layaknya suami itu bisa membaca karakter istrinya. Ya, kalau istri lagi begini, kira-kira kemauannya apa? Kalau istri lagi begitu, kira-kira keinginannya apa? Maka kalau sudah bisa dipahami kemauan dari istri atau keinginan dari suami, maka insya Allah yang namanya membina keluarga muslim itu sudah mendekati jalan yang diinginkan oleh agama kita. Wa min ayatihi. Lalu di dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bahwa Allah menciptakan pasangan hidupmu dari jenismu. Maknanya apa? Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang namanya pasangan, ketika kita beli sepatu, ya, satu pasang itu tidak mungkin sama, ya. Artinya tidak mungkin sama-sama kanan atau sama-sama kiri, ya. Tapi yang namanya sepasang ada kanan, ada kiri. Kalau kita membeli baju sepasang, ada atasan, ada bawahan. Kalau kita membeli sandal, ada kanan, ada kiri. Maka berwarna dia. Maka di sini secara tidak langsung, ya, bahwa Islam tersebut, agama yang kita cintai ini, menolak yang namanya pernikahan sejenis. Ya, sejenis yang dimaksud situ tidaklah dihalalkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Yang lagi heboh kita ini hari, yang disebut dengan LGBT. Maka saudara-saudaraku, yang disebut dengan sepasang itu, ya, ada mur, ada baut. Itulah dia sepasang. Ada kanan, ada kiri. Itulah dia sepasang. Ya, maka saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada kita, ya, kuciptakan pasangan hidupmu itu dari jenismu sendiri. Maka sekali lagi kita tekankan, yang disebut dengan sepasang itu berbeda tapi bisa disatukan. Yang ketiga dari ayat tersebut, kita dapat pesan juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan hidup kita dari jenis kita, manusia, maka akan ada tercipta sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu asal kata dari sakin. Sakin itu tetap atau cenderung. Maka saudara-saudaraku, kalau kita sudah menikah namanya, ya, maka suka atau tidak suka, maka hati seorang suami itu akan lebih cenderung ke rumah daripada ke tempat yang lain. Kalau ada orang yang setelah menikah tapi dia lebih cenderung ke kantornya daripada ke rumahnya, hatinya, maka ini tidak akan bisa terbina yang namanya rumah tangga muslim. Ya, hati. Ya. Sekalipun dia berada di kantor, sekalipun dia berada di tempat kerja, tapi ingatannya kepada istri, ingatannya kepada anak-anaknya itu tidak terlupakan. Ya, sakinah, tentram. Maka kemanapun dia pergi, maka dia akan pulang ke kandang. Ya, seperti lagu lama mengatakan, sejauh-jauh bangau terbang, pasti akan pulang ke sarangnya. Maka saudara-saudaraku, ya, makna dari ayat Allah yang ketiga ini, sakin, inilah yang dicita-citakan oleh sebuah rumah tangga muslim. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat lagi, ya, wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka kami akan ciptakan pertama rasa cinta. Ya. Orang barat bilang love is blind. Cinta itu buta. Ya. Yang namanya cinta itu buta, maka dia tidak memandang kekurangan. Maka kalau sudah cinta, ya, sejelek apapun pasangan itu, seburuk apapun kelakuan pasangan itu, maka akan ditutupi dengan kelebihannya. Dia tidak memandang kekurangannya, tapi dia memandang kelebihannya. Itulah cinta. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada, mari, ya, sebagai seorang muslim yang hari ini mencoba untuk menata rumah tangga, maka langkah-langkah dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 21 ini mari coba sama-sama kita telaah, ya, bahwa rumah tangga tidak akan bisa terbina dengan baik tanpa adanya rasa cinta. Ya, bagaimana bisa lahir anak-anak yang soleh dan solehah kalau ayah dan ibunya tidak pernah bersua, kalaupun bersua seperti orang yang tidak kenal, tidak melihatkan atau mencerminkan sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai. Bagaimana ada zuk, ada rasa dari anak-anak yang bakal menjadi generasi penerus.
Sementara orang tuanya sendiri tidak menunjukkan begini rasa cinta ayah dengan ibu, begini rasa cinta ibu dengan ayah. Maka saudara-saudaraku seiman seakidah dimanapun berada, maka konsep yang keempat di dalam surah Ar-Rum ini, mari kita timbulkan, kita lahirkan, bahkan kita bina. Lalu yang kelima, ya, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini juga Allah mengisyaratkan bahwa cukupkah dengan rasa cinta saja? Tidak. Ternyata cinta juga akan melahirkan yang namanya kasih sayang. Ya. Jadi kalau sudah kasih sayang, apapun diminta, bagaimanapun beratnya, usaha itu akan dilakukan. Ya. Jadi tidak ada akan pernah terucapkan dari lidah seorang ayah, dari lidah seorang suami, dia mengeluh dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya. Kalau ada rasa keluhan ketika dia melakukan sebuah pekerjaan sebagai tanggung jawabnya kepada keluarga, maka rasa kasih sayangnya berarti sudah pudar kepada istri dan anak-anaknya. Dia tidak mengeluh. Kalaupun dia mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun mungkin karena di luar batas kemampuannya. Tapi ketika memang masih dalam koridor dan batas kemampuannya, dia justru akan menikmatinya. Letih dia dari luar tempat bekerja. Begitu pulang disambut oleh senyuman anaknya, disambut oleh senyuman istrinya, lalu memperlakukannya demikian rupa. Subhanallah. Yakin dan percayalah bahwa rasa letih, rasa capek, rasa gundah ketika dia berada dalam pekerjaannya akan hilang dan sirna begitu saja. Maka saudara-saudaraku, ketika Siti Fatimah dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Siti Fatimah, "Wahai anakku, maukah engkau kukabarkan siapa itu wanita yang pertama memijakkan kakinya di dalam surga?" Lalu Fatimah bertanya, "Siapa itu ayahanda? Bukankah ibu atau aku sebagai anakmu yang pertama akan memijakkan kaki dalam surga?" Kata Rasulullah, "Bukan. Yang akan pertama memijakkan kaki nanti di dalam surga adalah muti'ah." Lalu Fatimah bertanya kepada ayahandanya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ayahanda, siapa itu muti'ah?" Rasulullah mengatakan, muti'ah adalah wanita biasa yang tinggal di pinggiran kota. Kehidupannya biasa-biasa saja, tapi dia sebagai seorang istri sangat luar biasa. Lalu mendengar kata-kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Fatimah penasaran, bagaimana sih rupa muti'ah tersebut? Bagaimana sih amal ibadah muti'ah sehingga dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan wanita pertama kali. Lalu dengan rasa penasarannya dia datang ke rumah muti'ah, ya, sambil membawa anaknya Hasan. Dia ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa itu?" kata muti'ah. "Aku, wahai bunda Fatimah binti Rasulullah." "Siapa yang besertamu?" "Anakku Hasan." "Oh, maaf, aku tidak bisa menerima tamu, ya, kalau tamunya tersebut adalah laki-laki." "Ini anak-anak," kata Fatimah. "Aku beserta anakku dan anakku masih kecil. Sekalipun anak-anak, tapi dia laki-laki. Maka pesan dari suamiku, tidak boleh menerima laki-laki lain tanpa seizinku." Maka kembali pulanglah Fatimah. Keesokan harinya, Fatimah datang lagi ke rumah muti'ah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kali ini Fatimah membawa kedua anaknya, Hasan dan Husain. Ya. Lalu muti'ah mengatakan, "Siapa besertamu?" "Aku membawa kedua anakku, Hasan dan Husain." Apa kata muti'ah? "Kembalilah esok. Aku sudah katakan bahwa aku tidak akan menerima laki-laki lain tanpa seizin dari suamiku." Maka kembali pulanglah Fatimah beserta kedua anaknya Hasan dan Husain. Keesokan harinya Fatimah kembali lagi, kali ini sendirian, tidak beserta anaknya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu pintu dibuka oleh muti'ah. Ya, dibuka oleh muti'ah, dia lihat tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Fatimah, lalu dipersilahkan masuk. Ya. Tak lama menjelang beberapa waktu dia masuk ke dalam rumah muti'ah, suaminya pun pulang.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu begitu suaminya pulang, dia sambut. Ya. Dia bukakan bajunya. Ya. Dia bukakan sandalnya. Dia sediakan minumnya. Luar biasa. Ya. Mungkin ini masih dalam tata hal yang biasa di kalangan kita umat Islam. Tapi setelah Mutiah menghidangkan makannya, melayani suaminya, sama-sama makan satu meja. Lalu yang paling luar biasa, setelah selesai makan, Mutiah menyodorkan rotan ya kepada suaminya. Wahai suamiku, ini rotan. Kalau ada selama ini ya, aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, sesuatu yang membuatmu murka, sesuatu yang membuatmu marah, mohon beri hukuman aku pada hari ini. Jangan sampai hukuman itu kelak aku terima di akhirat. Subhanallah. Melihat contoh ini, lalu Fatimah mengatakan, luar biasa ini Mutiah. Artinya apa? Saudara-saudaraku seiman seakidah dimanapun berada, bahwa yakinilah ya, ridho seorang istri itu berada di telapak kaki suami. Sebejat apapun suamimu, sepanjang dia masih dalam ikatan pernikahan, maka suami tetap suami. Maka hargai, hormati dia. Kesabaran itu adalah hal yang paling utama. Selanjutnya saudara-saudaraku dimanapun berada, yang keenam, yang memberikan isyarat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya dapat dilakukan ya, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih. Maka saudara-saudaraku, banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang selalu menyampaikan bahwa afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ini menunjukkan bahwa pertama, akal ini mesti dimanfaatkan, akal ini mesti digunakan. Tidak hanya sekedar akal, tapi hati juga mesti dimanfaatkan. Apakah itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu juga dengan berhubungan dengan manusia. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Maka jikalau engkau tidak memanfaatkan akal dan pikiranmu serta hati yang ada di dalam tubuh burukmu ini, yakin dan percayalah, apapun yang engkau lakukan pasti akan lari dari rel-rel ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saudara-saudaraku dimanapun berada, ya, itu tujuan atau langkah-langkah ketika kita hendak melakukan pernikahan. Maka masuklah dalam tahap yang ketiga. Apa itu? Nikah. Maka alangkah baiknya ketika kita mencari sesuatu, kenal dulu sesuatu itu. Kalau di perkuliahan atau anak-anak pesantren mengatakan bahwa setiap sebuah makna itu ada makna secara lughat dan makna secara istilah. Ya. Lughat itu biasa singkat. Begitu masuk dalam lahan istilah biasanya akan jauh lebih panjang. Atau dalam bahasa lebih umum ada secara etimologi dan secara terminologi. Ya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa nikah itu terdiri dari 4 huruf. Ya. Coba mari sama-sama kita maknailah agar kiranya pernikahan atau membina keluarga muslim ini benar-benar bisa kita raih. Pertama ada huruf nun di sana. Ya. Nun bimakna nikmat. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada, orang yang melakukan pernikahan diawali dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena sesuatunya, maka yakinlah zuknya, rasa dan nikmatnya itu akan jauh lebih luar biasa dia rasakan. Kalau ada orang menikah karena hartanya, boleh, tapi jangan jadi semata-mata. Yang semata-mata hanya keinginan kita meraih ridha Allah. Kalaupun ada keinginan yang lain, itu hanya sebagai pelengkap atau bunga-bunganya lah kita katakan. Ya, kalau ada harta, alhamdulillah. Kalau karena rupa, alhamdulillah. Kalau karena memang keturunan, wah, subhanallah. Tapi yang paling utama, karena meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keluarga itu dibina oleh orang-orang yang memang berpendidikan, mengamalkan, dan memaknai ajaran agama Islam. Maka saudara-saudaraku, ya, nikah diawali dengan huruf nun, maka betapa nikmatnya. Maka anak-anak sekarang mengatakan pacaran setelah menikah jauh luar biasa.
daripada pacaran ketika sebelum menikah. Tentunya godaan yang paling utama di dalamnya adalah berzina. Lalu huruf yang kedua di dalam, ya, itu ada huruf K, ya, atau dalam huruf hijaiyah huruf kaf, ya. Kaf bermakna karomah. Mahwal karomah, kemuliaan. Maka suka atau tidak suka, ya, secara status sosial, ya, baik dia sosial, secara psikologi, atau secara kesehatan, orang yang menikah itu akan jauh lebih terhormat daripada orang yang belum menikah. Ya. Maka saya berharap kepada kita semua, ayo saudara-saudaraku, janganlah diundur-undur pernikahan kalau memang sudah waktunya, ya, usia sudah menuntut, kemampuan sudah ada, ayo segerakan. Ya. Maka betapa nikmatnya menikah. Betapa ketika menikah itu mendapat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita runtut-runtut untuk menjadi seorang imam dalam sholat saja, ya, akan jauh lebih afdol imam dalam sholat saja orang yang sudah menikah ketimbang orang yang belum menikah, sekalipun dia mungkin hafal Quran. Kenapa? Orang yang sudah menikah itu rasa tanggung jawabnya itu lebih daripada anak lajang, ya, yang belum menikah, yang masih dia bisa berbuat sesuka hatinya karena tidak ada tanggung jawab. Tapi begitu dia sudah menikah, beban moralnya itu, beban sosialnya itu di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat akan jauh lebih tinggi daripada di hadapan orang-orang yang belum menikah. Maka saudara-saudaraku, ya, itu makna huruf kaf. Lalu selanjutnya ada huruf alif di sana. Apa itu alif? Ya, alif itu bimakna ulfah, lembut. Ya. Jadi orang yang menikah itu dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya, yang lembut dengan yang keras, yang keras dengan yang lembut. Kalau istrinya lembut, biasanya si suaminya keras. Kalau suaminya lembut, biasanya istrinya keras. Maknanya apa? Ada pasangan di sana. Sehingga tidak mudah untuk digoyah orang, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka akan timbul rasa kasih sayang di sana karena mereka berbeda dalam pemikiran. Bayangkan kalau dua-duanya keras, atau bayangkan kalau dua-duanya sangat lembut, akan lebih mudah diotak-atik oleh orang dari luar. Maka saudara-saudaraku, ya, bagaimana kelakuan kita biasanya tidak akan jauh, ya, rupa dari pasangan kita tersebut. Maka binalah diri kita, tempalah diri kita agar kita mendapat pasangan yang jauh lebih baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu ulfah, lembutkan hatimu. Ya. Jangan terlalu banyak menuntut ketika apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluargamu, maka nikmatilah, syukurilah, bersabarlah kalau memang kurang. Nikmatilah kalau memang diberikan. Maka teruslah engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya mendapat ridhonya. Yang terakhir saudara-saudaraku, seiman seakidah. Ya. Di sana ada huruf ha. Ha bimakna hikmah. Maka dalam sebuah rumah tangga muslim, ya, itu ada hikmah yang luar biasa. Maka pepatah lama mengatakan, likulli syai'in maujudul hikmah. Tiap-tiap sesuatu yang diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Bayangkan, ya, Asiyah memiliki suami Fir'aun laknatullah. Kenapa Asiyah termasuk golongan dari wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga? Karena Asiyah demikian sabarnya menghadapi Fir'aun laknatullah. Maka saudara-saudaraku, ada hikmahnya, kesabaran luar biasa. Maka bagaimanapun rupa suamimu, bagaimanapun rupa istrimu, pasti Allah memiliki maksud-maksud tertentu. Pasti Allah memiliki catatan-catatan tertentu, hikmah-hikmah tertentu. Maka kata pepatah tadi mengatakan, tiap-tiap sesuatu hikmahnya pasti luar biasa. Pertama yang perlu kita perhatikan, ketika seseorang sudah menikah, ya, maka secara kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, maka akan jauh lebih terarah. Bayangkan ketika dia sudah menikah sebagai seorang laki-laki, pasti akan ada yang sering memperhatikannya. Siapa lagi? Istrinya. Maka fisiknya akan jauh lebih
sehat ketimbang dia belum menikah. Mental. Ketika dia belum menikah, maka pandangannya akan kemana saja memandang wanita. Apakah itu pandangannya karena nafsu ataupun bukan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya ayuhas sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Aqdulil basar wa ahsin lil farji. Apa dalam hadis tersebut mengatakan, wahai para pemuda, nikahlah kalian ketika kalian memang sudah cukup dan mampu. Apa fungsi daripada menikah itu? Pertama, ya, menundukkan pandangan. Cukup satu. Yang kedua, fungsi dari menikah tersebut, hikmah dari menikah tersebut, menjaga kemaluan kita. Maka saudara-saudaraku, Islam tidak melarang, ya, bagi kita mungkin saja yang punya kemampuan untuk beristri lebih dari satu. Yang jelas tujuannya untuk menundukkan pandangan dan juga demi kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Lalu yang kedua, hikmahnya secara psikologis. Ya, biasanya kenapa orang uring-uringan mudah marah, mudah gelisah, mudah galau? Mungkin salah satu, kalau boleh kita teliti secara psikologis, karena mungkin dia belum menikah. Bagaimana ketika dia sudah menikah? Kalau bahasa anak sekarang, mungkin dia tidak mudah baper, bawa perasaan. Tapi ketika dia belum menikah, perasaannya itu akan jauh lebih sensitif ketimbang orang yang sudah menikah. Maka bagi saudara-saudaraku yang hari ini memang sudah cukup usia, cukup umur, jangan lagi nikah diundur-undur. Yang terakhir, hikmah secara sosial. Orang yang sudah berumah tangga, sehina apapun dia, sekecil apapun dia, ketika dia belum menikah, begitu dia mendapat pasangan, begitu dia mendapat istri, begitu dia mendapat suami, maka orang lain tidak mudah anggap enteng, anggap ramah, ya, sebelah mata memandang dia. Kenapa? Karena dia sudah punya pasangan. Maka status sosialnya akan naik hanya karena dengan menikah. Maka pesan saya terakhir bagi saudara-saudaraku seiman seakidah dimanapun berada, kalau berjalan membawa sangkur, jangan lupa menggali kubur. Kalaulah badan dah cukup umur, janganlah lagi nikah diundur. Maka marilah sama-sama sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan tersebut mari kita jalankan. Karena baginda Rasulullah SAW akan bangga dan senang melihat umatnya nanti pada hari kiamat. Demikian banyaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu pada bahagian yang ketiga akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.